Ini adalah makanan yang sangat diidamkan banyak orang. Mereka terlihat seperti harimau lapar. Orang ini jelas hanya seorang koki. Namun itu dapat menyebabkan banyak orang berduyun-duyun. Dan ini adalah film baru yang paling baru tayang berjudul Hunger. Setelah koki memahami rasa orang kaya, mereka bisa dimanipulasi seperti boneka. Buat mereka tergila-gila dengan makanan mereka. Tanpa banyak bicara lagi, film dimulai. Keluarga Aoi membuka sebuah restoran kecil. Dan dia berspesialisasi dalam memasak sup mie di restoran. Hari itu, setelah pelanggan memakan sepotong mie yang dimasak olehnya, pria itu memberinya kartu nama. Tapi kartu nama itu mengubah hidup Aoi. Aoi adalah seorang pemuda. Dia tidak ingin tinggal di sebidang tanah seluas 3 hektar ini. Keduanya buang-buang waktu dan tidak ada masa depan. Dia online untuk mencari restoran di kartu nama. Ternyata itu restoran terkenal di Thailand. Dan mereka hanya menampung orang kaya dan berkuasa. Jadi keesokan harinya Aoi pergi ke restoran ini untuk mencobanya. Hari ini, 2 orang diwawancarai. Dan soal ujian mereka hanyalah hidangan nasi goreng telur yang paling sederhana. Melihat betapa mudahnya masalah itu, Bob sangat percaya diri. Tapi 1 orang pakai nasi panas, dan 1 orang pakai nasi dingin. 1 pengguna menggunakan wajan anti lengket, 1 pengguna menggunakan wajan pemanggang. Hasilnya disajikan di depan Anda. Chef Paul baru saja mencium bau nasi goreng Aoi. Bob diusir sementara nasi gorengnya belum dicicipi. Aoi diterima dan disimpan. Tapi Aoi belum senang. Koki meminta Aoi untuk membuat steak termahal di dunia. Karena dengan begitu restoran akan melayani dunia bisnis. Ada juga nama-nama besar di dunia politik. Tapi tidak peduli seberapa keras Aoi berusaha, dia tidak bisa memotong potongan daging itu. Tidak ada penggergajian, kemudian steak panggang. 1 iris tipis daging sapi harus mempertahankan rasa yang sempurna. Lebih sulit memasak dengan api besar tapi tidak gosong. Aoi gagal lagi dan lagi. Dia dimarahi oleh Koki untuk waktu yang lama. Meski meneteskan air mata, dia tidak menyerah. Meski sekujur tubuh hangus terkena cipratan minyak. Semua orang telah selesai bekerja dan hanya Aoi yang tersisa. Dia memasak sepanjang malam tanpa istirahat. Terakhir, saat para koki kembali ke dapur keesokan paginya, Aoi berhasil membuat steak yang sempurna. Koki menyelesaikan evaluasinya dan tidak mengatakan apa-apa. Ajak semua orang untuk mulai bekerja. Aoi tahu dia lulus evaluasi ini. Dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya, tidak peduli berapa banyak penderitaan yang tidak disia-siakan. Ubah adegan. Seseorang dari dunia politik datang ke sini hari ini. Saatnya menyiapkan makan malam. Kerumunan orang terkaya berdiri melingkar. Dan Aoi berdiri di depan mereka dengan pertunjukan pembuatan steak yang rumit. Ini adalah sesuatu yang Aoi tidak pernah pikirkan seumur hidupnya. Setelah stres, Aoi berhasil membuat steak yang sempurna. Dia menerima pujian dari semua orang. Setelah dekorasi dan persiapan koki yang cermat, para pengunjung kaya melahap apa yang disebut saripati rasa. Aoi tersenyum senang, karena dia tahu bahwa ada juga kelebihannya. Namun setelah pesta berakhir, Aoi tidak diperbolehkan bekerja di dapur. Dia merasa dia sangat baik, jadi dia tidak mau melakukan pekerjaan rumah. Tapi Koki tetap membiarkannya memotong sayuran. Aoi tidak terima memegang pisau untuk menghilangkan air mata. Tapi kecepatan sikap Aoi semakin cepat dan semakin cepat. Akibatnya, Aoi mengiris tangannya. Jarinya juga berdarah. Darah berceceran di seluruh potongan sayuran. Keyakinan Aoi membawanya kembali ke kenyataan. Karena dia hanya seorang koki yang bisa memasak, tidak ada lagi yang diketahui. Dia koki yang bisa bermain dengan orang kaya. Beberapa orang bahkan memiliki seorang gadis cantik di samping mereka. Kekayaan dan kekuasaan semuanya tersedia. Dia adalah koki super dengan kemampuan langka. Dia juga sangat ketat dengan karyawannya. Staf merokok saat memasak. Dia akan memasukkan rokok ke dalam panci dan kemudian memaksa staf untuk memakan seluruh panci sup. Maka karyawan itu akan dipecat. Dia menemukan bahwa seseorang menyelinap pergi dengan daging sapi premium. Terlepas dari menjadi karyawan dengan senioritas 10 tahun, juga harus segera pergi. Pelanggan dengan jelas mengatakan dia alergi terhadap makanan laut. Tak disangka, masih ada yang memasukkan udang ke dalam soto. Koki itu dikutuk lebih buruk daripada seekor anjing. Sesuatu seperti itu terjadi setiap hari. Dan itu karena dia sangat kejam. Harus dilukai secara brutal oleh seorang karyawan.
Koki itu kemudian dibawa ke ruang TCU. Setelah sadar kembali, koki tersebut menganggap makanan di depannya sebagai sampah. Hanya ketika Aoi mengunjunginya dan membawakan sup mie buatannya. Setelah dia makan sup mie tradisional Aoi yang berusia 100 tahun, langsung diceritakan resep masakan mie ini. Aoi yang terkejut bertanya apa yang membuatnya menjadi koki. Koki mengatakan dia adalah anak seorang pembantu. Ketika saya masih kecil, saya melihat pemilik rumah sedang makan makanan enak. Dan saya hanya bisa bersembunyi di sudut dan menonton. Dia berpikir mengapa dia tidak bisa makan hal-hal itu. Makanan yang bisa mereka makan tetapi Anda tidak bisa makan. Jadi malam berikutnya dia menyelinap ke dapur dan mencuri sekotak kaviar. Tetapi ditemukan oleh tuan muda. Dia takut menjatuhkan kotak kaviar. Dan karena sekotak kaviar itu, ibunya kehilangan gaji beberapa bulan. Tapi saat membersihkan lantai, dia diam-diam memakan kaviar di tanah. Dan dia menemukan bahwa rasanya tidak enak sama sekali. Sejak saat itu dia mengerti, makanan tidak hanya tentang menjadi lezat, itu juga mewakili kelas dan bangsawan. Dan sekarang orang kaya memintanya memasak untuk mereka. Jadi dia harus mengontrol makanannya, untuk dapat mengendalikan orang-orang kaya itu. Jadi dia juga memberitahu Aoi, cinta saja tidak cukup untuk membuat makanan. Anda harus menggunakan rasa lapar. Jika mereka lapar, koki akan berhasil. Ketika Aoi sampai di rumah, dia menerima telepon dari kakaknya. Ayah saya sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Dan orang normal tidak ditugaskan ke ruang operasi. Bahkan tidak ada tempat tidur. Sekarang Aoi memikirkan kembali kata-kata koki itu. Di dunia ini kekuatan adalah sesuatu yang dicita-citakan setiap orang. Keesokan harinya, dia mengikuti koki ke dalam hutan. Untuk memasak untuk sekelompok pejabat tinggi. Namun bahan yang mereka gunakan adalah burung yang perlu dilindungi di tingkat nasional. Mereka menembak burung itu dan memberikannya kepada koki. Minta mereka untuk memasak hidangan lezat, yang Aoi tidak bisa terima. Karena dia menghormati hukum. Dan hanya itu yang tersisa. Akhirnya dia melepas celemeknya dan pergi. Meninggalkan tempat yang dia rindukan. Tapi ayahnya ada di rumah sakit, dia tidak bisa melakukan itu. Saat ini, seseorang baru saja datang ke Aoi. Ingin membangun restoran sendiri, dan Aoi akan menjadi kepala koki di restoran ini. Aoi untuk dirinya sendiri dan juga untuk ayahnya, jadi dia setuju. Tapi dia adalah orang dengan kekuatan nyata. Bukan hanya keterampilan yang membuat kemajuan besar, dan mengendalikan dapur dan bawahannya juga bagus. Padahal bosnya sangat tertarik. Dari segi rasa tidak ada masalah. Tapi dia mengatakan itu seperti tiruan dari masakan koki Paul. Dia ingin Aoi menciptakan makanannya sendiri. Setelah Aoi menerima donasi, dia mengunci diri di dapur. Butuh 3 hari untuk meneliti hidangan baru, hampir membakar seluruh restoran. Pada akhirnya, surga tidak mengecewakan orang. Aoi akhirnya membuat hidangan. Pengerjaan telah mencapai tingkat kemahiran. Restorannya terkenal di seluruh negeri. Restoran dikemas dengan orang setiap hari dan penuh sesak. Dan dia juga menjadi yang terpanas tahun ini. Koki wanita muda paling berbakat dalam sejarah. Namun, saat dia paling bangga, sebuah karakter tiba-tiba muncul. Dialah yang mengajarinya memasak. Chef Paul. Koki memberitahunya bahwa minggu depan permaisuri mengundang dia dan dia untuk ikut. Saat itu, 2 orang akan dibagi menjadi tinggi dan rendah dalam perjamuan. Mari kita lihat siapa koki super. Setelah ditangkap karena menjadi penembak, Aoi menjadi koki. Kali ini lawan langsungnya adalah orang yang mengajarinya memasak. Ini adalah pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Juga satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan kegelapan. Tidak perlu banyak bicara lagi, mari kita mulai. Perjamuan putri Thailand dihadiri oleh banyak orang terkenal. Dan sang putri mengundang Aoi dan Chef Paul untuk datang dan bertanding di tribun. Kontes dimulai. Hidangan pertama yang dibuat Aoi adalah makanan laut. Yang paling penting adalah menguasai panasnya wajan. Dan ini juga bagian di mana Aoi adalah yang terbaik. Tidak lama kemudian, 3 hidangan makanan laut dibawa ke hadapan sang putri. Setelah sang putri mencobanya, dia tersenyum sangat puas. Tapi saat pengunjung lain sedang menikmati, lampu di aula tiba-tiba padam. Di tengah panggung perlahan turun seekor babi hutan yang berganti kulit. Paul sedang memegang pedang sepanjang 40 meter yang perlahan bergerak maju. Kemudian, dia dengan brutal menebas babi hutan itu dengan pedangnya. Baru setelah tubuh babi hutan ditutupi dengan luka, dia mengoleskan minyak pada mereka. Paul mengambil segenggam dil dan melemparkannya ke atasnya. Dia ingin aroma adas meresap ke setiap serat daging babi. Kemudian dia mengambil obor dan menyalakan api.
Api besar naik. Perang antara Aoi dan Paul mencapai klimaksnya. Setelah api padam, babi itu diisi dengan pisau tajam. Paul memotong potongan sempurna dari babi panggang dan membawanya ke mulut ratu. Tubuh ratu terus condong ke depan. Sampai hidangan lezat itu dibawa ke mulut Anda. Rasanya seperti lumer di mulut. Sekelompok pengunjung dengan cemas menunggu. Tiba-tiba bergegas memakan babi panggang di tengah. Mereka mengambil daging babi itu dan memakannya seperti harimau lapar. Mereka tampak seperti hewan liar yang telah kelaparan selama berhari-hari. Sangat mudah untuk melihat bahwa Aoi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat yang sama, hidangan kedua Aoi dimulai. Ia menggunakan bahan sosis, tahu dan udang. Kemudian buat saus khusus untuk disajikan. Itu benar. Apa yang ingin dia masak adalah sup mie tradisional kakeknya. Di balik hidangan itu ada cerita yang mengharukan. Seperti brokat menenun lebih banyak bunga. Sang putri dan para tamu pun mengangguk puas setelah mencicipinya. Tapi saat Aoi melihat sup Paul, dia terkejut. Karena dia mengenal gurunya dan sup ini dengan baik. Semua orang dengan cepat memperhatikan sup itu. Mereka dengan bersemangat mengambilnya dan perlahan meminumnya dengan hati-hati. Ini seperti sangat misterius dan langka. Seperti minuman mahal. Paul pergi ke depan Aoi dan berbicara dengannya. Lihatlah hal-hal kuliner dan pejabat tinggi ini. Lihatlah wajah mereka yang lapar dan terpesona. Anda tidak bisa mengalahkan saya dengan kekuatan Anda sendiri. Saat Aoi merasa malu dan hendak mengaku kalah, sekelompok petugas memasuki pesta dan meminta Paul untuk mengordinasikan penyelidikan kriminal. Paul sangat marah dan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Saat ini, semua orang di aula menerima video. Dan orang dalam video tersebut adalah Chef Paul. Konten video tersebut merupakan adegan di mana Paul sedang memasak seekor burung langka yang perlu dilestarikan. Ternyata bos Aoi tahu. Aoi tidak bisa mengalahkan Paul. Jadi dia menyuap orang-orang Paul untuk mendapatkan video itu. Biarkan polisi datang dan menangkap Paul pada saat genting ini. Melihat Paul marah saat dibawa pergi, Aoi tidak senang lagi. Dia hanya merasakan kompleksitas masyarakat. Pesta pora orang kaya. Dan plot bos Viper. Dia merasa kecil dan tak berdaya. Aoi meninggalkan pesta yang ramai sendirian. Dia berjalan sendirian di jalan. Akhirnya, saya kembali ke toko mie rumah saya. Dia menghindari kompleksitas masyarakat. Dan senang menjadi orang yang konsisten memasak mie lezat. Terkadang bukan prestasi yang membuatmu bahagia. Hanya jujur pada diri sendiri Anda bisa bahagia. Bahkan jika saya tidak punya banyak uang, saya masih merasa sangat bahagia. Jadi Anda sudah mengalahkan 90% dari yang lain.